Jadi makanya itu supply and demand atau super resisten itu sebenarnya sangat perlu gitu loh, sangat penting. Apalagi dikaitkan dengan money management gitu loh. Seperti itu. Jadi kalaupun teman-teman punya strategi trading, punya teknik trading, harap dievaluasi. Jika masih gagal, evaluasi tersebut itu seperti apa sih gitu loh. Maksudnya kegagalan apa yang sering terjadi setiap kali open posisi, loss-nya apa aja gitu loh. Gitu. Nah, di tabel keempat adalah ketika kita menggunakan risk and reward 1:3. Nah, oke. Jadi risk and reward 1:3 ini jika kita loss 3 kali dan untungnya 2 kali, ya kan? Profitnya 2 kali, kita masih untung $600. Kita masih untung 6%. Oke. Jika kita loss-nya 2 kali, ya kan? 3 kali, kita menggunakan risk and reward nih. Di setiap minggu misal 5 kali entry dengan risk and reward 1:3. Kita transaksinya maksudnya semi swing gitu. Kita nunggu-nunggu momen di H4 aja, atau mungkin kita nunggu-nunggu momen di H1 aja yang sebagai titik entry atau trigger kita buat open posisi dengan analisa daily gitu loh. Jadi nggak masalah, meskipun 1 minggu kita entry 5 posisi aja dengan risk and reward 1:3. Jika 3 kali kena posisi, maka 2 kali ini sudah nutup gitu loh, minus yang 600 ini gitu loh. Itu. Oke, next kelima. Nah, jika kita menggunakan risk and reward 1:3 dari kelima posisi trading ini, meskipun terkena hit SL 2 kali, profitnya 3 kali ya, keuntungannya bahkan jauh lebih besar gitu loh. Tentunya ini juga harus dibekalin dengan strategi trading yang benar. Tentunya ini juga nggak mudah banget kita menentukan risk 2% dengan mengharapkan reward 6% per trade, itu juga nggak mudah. Kita harus benar-benar sabar menunggu gitu loh. Mungkin bisa jadi sebulan, kita hanya nunggu beberapa momen. Ya kalaupun misalnya kita mau dengan hal yang demikian, kalaupun scalping di gold aja, dengan range yang sekarang ini masih pelan-pelan ya, range-nya mungkin sekitar 30 pip bahkan 50 pip untuk harian di maksimal itu di H1, dan biasanya saya entry itu menggunakan M5 ya kan, itu nggak bisa menyampai risk and reward 1:3. Jadi minimal saya gunakan adalah 1:1, itu minimal banget. Saya juga masih mikir itu 1:1. Jadi tingkat kesuksesannya seberapa? Seperti yang saya share tadi di grup DFI gitu loh. Oh, masuk nih buat entry, ya udah saya share. Karena turun gitu loh. Karena trennya turun, akhirnya saya sell di gold, dan itu udah dapat dengan risk and reward 1:1,5 gitu. Jadi kesimpulannya risk and reward itu adalah kuncinya gitu loh. Terus yang kedua adalah strategi trading yang kita gunakan. Yang terakhir adalah psikologi trading kita. Kalau kita nggak sehat, kalau kita mungkin lagi nggak enak badan dan lain-lain, ya udah jangan entry dulu di market gitu loh. Nggak ada yang namanya strategi trading yang paling sempurna, yang paling perfect, yang bikin 100% kita profit. Nggak ada di dunia ini, kecuali investasi, ya kan? Investasi itu penting banget dalam arti gini, ketika kita beli di harga murah, misal di gold, kita beli di harga murah di area 1.600 katakanlah, kita beli di situ, karena
dari rata-rata per tahun jarang sekali gold harganya setelah ekonomi membaik, harga gold balik ke 1.600 itu sangat jarang banget setelah beberapa tahun terakhir. Tapi ini udah kembali ke harga beberapa tahun terakhir. Ya udah, kita beli dengan modal $2.000, lot 0,10. Ya kalau harga gold balik lagi ke 0 misalnya, ya nggak mungkin. Kecuali memang gold ditemukan misal dari meteor ya kan, meteor jatuh dari luar angkasa, terus banyak sekali meteor yang jatuh dari luar angkasa itu mempunyai kadar yang sama dengan emas, ya mungkin harga emas akan jauh lebih murah. Atau gold mungkin dari aluminium dicampur apa gitu, akhirnya kadarnya sama kayak emas, kayak gold. Ya itu bisa jadi harga gold akan jauh lebih murah gitu loh. Bisa jadi. Nah, gold ini kan untuk aset berharga, khususnya untuk investasi, emas, ya kan? Dan mata uang juga bisa. Cuma caranya ya kita transaksinya harus memperhatikan money management tadi. Ya kita entry berdasarkan kekuatan modal kita. Kayak beli emas di harga sekarang di area 1.900 katakanlah, di 1.900. Ya kita harus punya modal, kalaupun kita benar-benar mau investasi, ya kita punya modal kurang lebih 200 juta gitu. Atau $2.000 dengan entry lot 0,1. Ya udah kita hold gitu loh sampai gold benar-benar di apa melewatin batas itu, ngelewatin di atas harga 1.900. Atau mungkin nunggu dulu lah gold di harga 1.700 baru kita beli gitu loh. Ya udah biarin dulu gitu. Jadi konsepnya investasi gitu loh. Jangan nanti udah biru dikit di close, terus nanti entry lagi gitu. Terus ya namanya juga trading, itu berdagang. Konsepnya udah lain lagi dengan investasi seperti itu teman-teman. Jadi itu dua aspek yang berbeda, dua cara trading yang berbeda. Investasi dengan pada umumnya kita berdagang pada dunia ini gitu loh, seperti menjadi intraday trader dan scalping trader seperti itu. Kayak saya menjadi seorang scalping, menempatkan diri saya scalping ya hari itu ya harus close. Misal kena stop loss 2 kali, take profit 3 kali, ya udah gitu loh. Misal saya ambil 10 posisi, jatah saya risiko saya 10% katakanlah di 10 posisi itu. Ya saya bagi 1 kali entry risknya 1% gitu. Jadi kalaupun 1 kali entry risknya 1%, rewardnya 2% misalnya. Nah seperti itu ya, saya cari di antara market itu mana yang mendapatkan reward lebih dari 1% gitu. Harus dianalisa secara matang. Tentunya analisa juga kita harus memperhatikan aspek-aspek yang lainnya gitu loh. Berbeda kita menggunakan indikator. Kalau menggunakan price action kita harus melihat mungkin pola candle dan area support resisten, area supply and demand gitu. Trennya seperti apa, apakah downtrend, apakah uptrend, seperti itu teman-teman. Jadi itu juga hal yang harus perlu diperhatikan gitu. Tuh. Jadi kalaupun teman-teman di sini ada nggak sih yang masih belum paham tentang money management? Boleh nih di-sharingkan dari beberapa penjelasan saya tadi, ada nggak yang belum mengerti dari teman-teman? Bang Ali, Mas Ali, tanya. Oke, untuk modal penggunaan leverage itu hitungannya gimana, Om? Jadi gini, kalau saya, setiap broker itu kan mempunyai leverage yang berbeda. Broker luar mempunyai leverage maksimal rata-rata itu sampai 1.000, 1:1.000. Jadi kita bisa membuka open posisi yang besar. Apakah leverage itu baik?
Ya tentunya sangat menguntungkan bagi trader yang mempunyai modal yang kecil dan pengen membuka posisi yang lebih besar. Misal $100, kita pengen membuka 0,10 gitu loh. Sebenarnya kalau 0,10 dengan leverage 1:100 itu sama-sama aja, kontraknya sama-sama dengan 0,1 lot ya $100. Tapi kalaupun di broker lokal tentunya itu nggak bisa gitu loh. Kita mau entry, misal kita mau modal $1.000, kita mau entry satu lot, ya nggak bisa gitu loh. Yang ada beberapa poin aja udah langsung MC gitu loh. Tapi kalau penerapannya kita bagus, money management kita bagus, ya disesuaikan. Kalau misalnya kita modal $100, ya kita entry maksimal ya 0,01 per entry gitu loh. Jadi patokannya itu. Kalau kita modalnya $1.000 ya 0,10 gitu. Kalau di mata uang. Kalau di gold ya maksimal kalau di mata uang 0,10 misalnya 2 kali 0,20. Itu udah aman banget. Nah, kalau di gold mungkin kita batasin, mungkin kita separuh 0,05 atau 0,10 sekali entry. Tentunya juga resikonya harus diperhatikan tadi. Misal per entry resiko saya maunya 2% gitu loh. Jadi nggak masalah gitu loh. Jadi kalaupun kita entry kita tahu resikonya 2% itu tadi. Gitu. Kalaupun kita nggak mau meresikokan 2% per entry, ya kita kecilin lagi lotnya gitu. Kecilin lagi misal dari 0,10 menjadi 0,5 0,05 agar risiko kita lebih kecil. Ya intinya gini, siap nggak kita nerima resiko itu gitu loh. Kalau nggak siap ya jangan dulu masuk gitu loh. Tunggu bener-bener sampai harga itu jadi area best price kita, jadi area terbaik kita gitu. Nah, untuk modal kadang penerapan sering terbawa emosi dari Bang Ali. Jadi penerapan sering terbawa emosi, mungkin sering loss terus entry lagi, balas dendam gitu ya Bang? Atau gimana? Jadi ya, Ya, mungkin begini maksud saya Bang J. Sering kejadian di saya itu begini. Strategi saya rasa udah baik ya. Tapi terkadang pemikiran saya itu kalau misalnya pagi ini money management, hari ini money management saya baik, ketika saya loss sedikit aja atau kena SL satu aja walaupun MM-nya itu baik, saya udah kebawa emosi gimana caranya mengembalikan yang kehilangan tadi walaupun risk and reward-nya kecil gitu loh. Nah, psikologi ini yang mungkin harus saya bangun terus. Ada perasaan balas dendam gitu loh. Walaupun nilainya reward risk-nya sedikit. Itu loh Bang Ji. Maksud saya. nah setiap kali misalnya Bang Ali entry nih, misal 5 kali posisi. Nah, itu terkena risk-nya berapa kali? Dan reward-nya Misalnya berapa begini kali? Bang Nah, Ji. hmm. Kadang kan kalau saya sih trading nggak muluk-muluk mau dapat banyak enggak, berapapun Hmm. dapat udah saya syukurin Hmm. dengan modal aman. Tapi terkadang begini, ketika pagi saya profit, sore saya ada yang loss, malamnya itu ada perasaan ini pasar lagi bagus nih, masa sih nggak balik kayak gitu. Akhirnya habis semua yang kita profit tadi pagi, kayak seperti itu. Jadi psikologi itu yang belum bisa terjaga kalau saya pribadi. Hmm. Jadi pencapaian yang udah masuk di pagi hari tadi, misal di sampai sore hari tadi, habis di malam hari gitu. Ya, kira-kira begitu.
Mungkin Jadi akhirnya eh, bolak-balik begitu terus, begitu terus, begitu terus. Akhirnya kan bisa merusak psikologi, Om. Apa mm, yang mesti kita lakukan? Apa kata Bang Ji tadi stop dulu atau gimana? mm. Apa cari kesibukan? Mungkin itu ya solusinya ya. Jadi kalaupun misalnya udah BEP ya, katakanlah profit yang tadi kita dapatkan, terus kita tergiur nih dengan fluktuasi market di malam hari di sesi New York misalnya. Nah, ya itu balik lagi ke nafsu sih Om, balik lagi ke nafsu. Misal kita udah profit, target kita udah mungkin terpenuhi di hari itu, ya udah gitu. Kita tunggu aja besok. Oh mungkin kita memang tradingnya oke lah buat sesi Asia sama sesi Eropa gitu loh. Jadi sesi Asia sama Eropa ini oke menurut money management dari Bang Ali. Tapi pas kok setiap kali masuk di sesi New York kok selalu kena hit SL terus, apa yang salah gitu kan? Mungkin marketnya terlalu berfluktuatif, terus habis itu mungkin pengen balas dendam lagi, misal, kok kena stop loss, akhirnya nggak memperhatikan keuntungannya yang kita udah peroleh tadi, gitu loh. Atau mungkin pas dari yang saya pahami dari kebanyakan trader, lebih sering nahan loss, ini udah nggak sesuai, nggak sabar. Seperti tadi signal yang saya kirim kan, naik dulu tuh, terus habis itu turun gitu loh. Nah, di dalam sisi jeleknya saya, ada sisi jelek, itu adalah mau cut loss. Tapi di sisi positifnya, ya udah saya udah meresikokan hal yang segitu gitu loh. Gitu loh. Jadi saya tetap berpedoman ke sisi positifnya itu. Jadi saya udah menerapkan resikonya di situ, ya udah take profitnya di situ gitu loh. Jadi pas masih meskipun turun dikit ya nggak saya cut profit, ya udah biarin gitu. Pokoknya kita sudah mapping secara benar, arah tren turun, udah masuk di area supply, ya udah tahan aja gitu. Toh kita udah tahu resikonya gitu loh. Tapi kalaupun masih balik lagi ke poin pertama, kalau strategi trading kita masih belum menguasain dan kita sering entry di market, ya kan, setiap saat kita entry, ya kan, scalping, tapi risk and rewardnya nggak kita jaga gitu loh. Misal kita naruh rewardnya terlalu besar, ya kan, padahal di situ masih ada area, misal area demand atau area supply yang terdekat, padahal itu adalah kuncinya, key levelnya di situ gitu loh. Jadi kita nggak memperhatikan itu gitu loh. Mungkin beranggapan bahwa market akan, misalnya kita ambil posisi sell akan turun gitu. Tapi nyatanya malah berbalik gitu. Nah, maksudnya masuk ke area turun sebentar, hanya koreksi di area demand tadi atau area support, terus balik lagi ke atas. Nah, seperti itu yang harus benar-benar diolah sih, gitu loh. Maksudnya benar-benar dicari tahu di poin pertama. Kalaupun memang, saya udah seneng kok, maksudnya udah happy, tapi kok kenapa saya selalu kena stop loss terus, cut loss terus, apa yang salah? Balik lagi ke strategi trading tadi, apakah yang salah gitu loh. Jika masih sering kena stop loss, berarti kita trading, cek nih, psikologi saya udah seneng-seneng aja, have fun. Terus money management saya udah sesuai, udah bagus. Saya menaruh money management misal 2% atau 10% per hari misalnya. Terus kok tapi setiap saya entry, kenapa saya seperti ini gitu loh, sering kena stop loss, berarti ada yang salah dari penerapan strategi trading itu tadi. Apa yang salah? Nah itu harus cari tahu kenapa waktu itu saya seperti ini. Nah Bang Ali konsultasi nih ke saya, harusnya kemarin saya seperti ini Bang, terus habis itu saya cut loss di situ, kenapa? Nah
seperti ini itu harus dievaluasi. Itu ceritanya. Untuk Om Alif, maaf ya Pak, karena saya masih baru terjun, saya kurang paham dengan maksud dari tapi di bawah itu tadi gimana? Apa maksudnya? TP ya? TP itu take profit. TP take profit, SL itu stop loss, seperti itu. Jadi TP target profit atau take profit itu sama. Itu. Jadi kalau kita entry, kita menerapkan money management dengan rewardnya berapa, take profitnya di mana, stop lossnya di mana, batas kerugian. Jadi kalaupun kita nggak pasang TP, misalnya turun nih, gold turun, terus habis itu naik lagi, ya kan? Nah, seperti ini. Kalau kita nggak masang TP, misal nggak ada TP nih, ya kan, hanya memasang stop loss, ya akhirnya yang didapatkan adalah ya kena stop loss saja. Nah, kalau kita masang TP doang, tapi nggak masang stop loss, ya kan? Misal kita entry di sini, kita pengen sell nih di sini, ya kan? Pengen sell di sini, ya akhirnya karena misal sell di sini ya, di area supply di sini misalnya. Terus trennya turun, oke? Trennya turun, terus kita beranggapan bahwa kita mau sell nggak pasang stop loss. Nah, take profit kita di sini misalnya, terus di area ini. Nah, di sini. Terus tiba-tiba market gejolak ke atas. Dan ini udah break area trendline di M15 gold. Terus udah break trendline, retest lagi. Harusnya ini bisa naik lagi, dia udah bikin higher high, ya kan? Ini higher high, ini higher low-nya di sini. Ini lower low-nya. Jadi yang paling rendah di sini, ini bikin lower high-nya di sini, ini bikin higher high-nya, bikin wave baru, higher high-nya. Nah, terus habis itu ya misalnya ini market akan bergerak naik, ya kan? Akan bergerak naik terus. Ya kita kerugiannya bahkan lebih besar kalau kita nggak masang stop loss tadi, gitu loh. Nggak masang batas kerugian. Kalau kita udah masang batas kerugian, misalnya kalau kita masih batas kerugian ya kita stop loss-nya di sini gitu. Stop loss-nya lebih kecil. Dengan seperti ini kita risknya 1:2,7 gitu loh. Jadi rewardnya 2,7, stop loss-nya 1 gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sering terjadi gitu loh. Pengen nggak masang stop loss karena takut rugi. Nah itu seperti itu. Kok itu TP-nya di bawah dan SL-nya di atas, Pak? Karena ambil posisi sell. Gitu. Kalau ambil posisi buy, kebalikannya. Misal ambil posisi buy. Nah, ambil posisi buy di sini. Misalnya. Ya stop loss-nya di bawah. Gitu. Nah, gold oke nih buat nge-buy. Dilihat di M30. Ini udah hari Jumat ya. Kalau misal modal kecil, misal 100 untuk SL, lebih baik pakai jumlah poin atau swing high low sebelumnya. Kalau saya mempunyai modal 100, saya mau jadiin scalping gitu. Gitu.
Jadi untuk swing kalau menurut saya nggak cocok sih. Gold entry 0,01 tarik 100 pip aja udah MC. Jumlah poin atau swing high low sebelumnya, Bang. Oke. Jadi saya contohin lagi ya. Ini PowerPoint-nya saya tutup dulu. Jadi kalau misalnya punya uang modal 100 di scalping pakai M30, M15, M5 sebagai acuan entry seperti ini. Kita mau nge-buy nih. Karena ini di area demand, ya kan? Kita taruh buy di sini. Ya stop loss-nya di bawah ini. Di bawah week sebelumnya ini, wave sebelumnya. Gitu. Kalau scalping, kalau saya tetap pasang SL. Gitu. Kalau saya berapapun, maksudnya apapun OP-nya selalu pakai SL. Kadang SL itu belum ke situ SL, misal nih gold terus turun nih, turun udah ngelebihin ini, misal SL masih di sini. Udah saya tutup duluan gitu. Nah, tunggu dia bentuk baru lagi gitu. Misalnya DM5, nah misal turun nih, turun udah nyentuh sini. Biasanya dia gini polanya. Gini terus turun lagi. Nah, ini false breakout. Kalau dilihat di H1, nah dia balik lagi bodinya gitu. Tapi ini H1 weeknya juga di kenyataannya ini ya, dia udah bentuk retestment nih. Yang ini retestment yang kan lagi jalan. Nah, ini retestment kemungkinan masih bisa up gitu karena ini udah retestment. Nah, Bang, di sini masih ada area area supply, Bang, di sini. Nah, kemungkinan ini bikin wave baru aja di sini. Tapi pada kenyataannya ini tuh udah downtrend dan trendnya udah di break. Oke. Trendnya udah di break, supportnya juga kuat di bawah, kemungkinan balik itu kecil gitu loh. Kemungkinan balik kecil gitu. Nah, kalau dilihat di time frame yang lebih besar lagi ini uptrend tuh di 4-nya. Nah, karena kita hanya mengambil di M15-nya yang perlu diperhatikan, nah ini ya, ini udah break area trendline. Didukung lagi di time frame yang lebih gede, misalnya di H4. Nah, di H4 ini udah uptrend ya kan, udah uptrend. Jadi kemungkinan crude masih bisa naik itu 70 sampai 80% gitu. Kalau udah terjadi pola seperti ini, retrace di trendline. Gitu. Ya, kalau dari pola tren besarnya aja udah uptrend, dia satunya juga bisa dibilang uptrend juga, ya kan? Dan ini udah di break, berarti trennya udah berubah gitu loh. Oke. Nah, kalau kita lihat ini adalah rising and wedge, itu udah break trendline, kemungkinan masih bisa lanjut. Nah, kalaupun lanjut, targetnya kemana? Targetnya ke sini, ke area 1910. 1910 itu target yang pertama. Target kedua kemana? Kita lihat di time frame yang lebih gede.
1923. Nah, setelah dia bikin apa? Hack baru ya kan? Dia bikin hack baru di sini. Nah, ini bikin hack baru. Nah, kemungkinan bisa lanjut lagi gitu. Bisa jadi di sini setways dulu. Karena ini pengulangannya juga lumayan kuat ya, lumayan kuat. Terus ini nggak jadi high lagi, nggak jadi ke atas gitu. Terus perlu diketahui, ini kan false breakout juga. Terus ini udah breakout, trend line, ya kan? Nah, turun. Terus ini belum breakout dan besarnya, tapi di ininya masih belum breakout juga di sini. Nah, tinggal kita pantau aja ini. Kalau bisa entry gitu, tapi saya nggak yakin karena ini hari Jumat, nunggu hari Senin aja gitu. Terkadang pasang TP kejauhan bang, belum nyampe udah balik arah. Itu artinya saya salah taruh TP ya bang. Kalau misal udah 20 pip lebih, ya udah pasang SL plus aja gitu. Itu sering saya lakukan juga kok. Jadi kalau misalnya nih di 94 ternyata gold masih bisa naik. Nah, misal ke 96 ya kan udah naik ke sini. Terus udah ngisi nih ke sini, ya udah pasang SL plus aja. Gitu. 20 pip cukup lah di modal 200 ya kan. Udah lebih dari cukup. Untuk 100 dolar 20 pip itu senilai 2 dolar ya cukup bagus gitu loh. Tuh. Nah, jika teman-teman udah punya apa equity yang gede, margin yang gede, saya saranin segera pindah ke bank lokal. Broker lokal gitu loh. Karena kalau menurut info yang saya terima, ini broker-broker asing ini juga mulai diblok-blokin ya websitenya, terus habis itu next-nya akan nomor rekening apa penerimanya, nah itu akan diblok-blokin gitu. Jadi kalaupun mempunyai margin yang 10.000 atau bahkan lebih, itu lebih baiknya transaksinya pakai broker lokal sih. Itu. Broker luar is okay, nggak masalah. Jadi broker luar itu juga oke, tapi buat pembelajaran aja sih gitu loh. Karena kita juga belajar trading, nggak mungkin kita menggunakan uang yang gede gitu loh. Gitu. Untuk broker lokal ya selama ini yang paling fair si Top Grow juga. Bukannya promosi, saya udah coba juga. Spiritnya murah, terus tas komisinya juga udah paling bagus kalau menurut saya. Terus habis itu layanan supportnya juga oke. Yang make juga banyak ya. Pak Alim sendiri juga make, saya juga make, jadi is oke lah gitu. Terus di sahamnya juga oke. Di Nikkei itu spreadnya cuma 5 pip gitu. Terus ada lagi yang namanya platformnya yaitu ProEye. Itu kalau teman-teman nggak trading itu dapat dividen yaitu 3% per tahun gitu. Itu khusus ya, khusus gitu. Kalau broker itu ada luar, ada lokal, dan kalau di lokal itu namanya saya sih kurang yakin karena jarang ada yang pakai itu sih. Maksudnya dari kerabat-kerabat saya jarang pakai yang itu. Saya coba sendiri di luar pun juga spiritnya
lumayan mahal ya, lumayan mahal juga. Saya saranin sih di Top Grow, karena kalau menurut saya komisinya itu paling relatif paling oke lah, paling oke. Nanti teman-teman bisa membicarakannya tentang cas komisinya itu tadi. Kalau di broker-broker lokal yang di luar sana ya lumayan ya, nyekik ya, sampai $50. Nanti untuk komisi, cas komisi bisa dibicarakan dengan saya atau dengan Pak Halim gitu. Kebetulan Pak Halim juga udah kerja ya, maksudnya udah kerja di Top Grow dan memberikan saya kepercayaan buat membawa broker Top Grow di situ. Jadi saya sendiri kurang paham betul ya. Di situ mungkin Pak Halim juga sempat juga. Nah, tapi nanti bisa dibicarakan aja itu Pak Haris. Jadi kalau menurut saya it's okay sih, Top Grow ini it's okay gitu. Jadi menurut saya, menurut pengalaman saya juga nggak pernah ya pakai MRC. Itu saya sempat menghubungin karena saya mau nyoba ini ya, mencoba maksudnya live account, tapi saya nggak mau ada IP-nya gitu loh, maksudnya dibawa under IP gitu. Ya kalau benar-benar IP-nya benar-benar support kita gitu loh kan, karena di ini kalau menurut saya di Indonesia itu cuma bisa orang-orang tertentu aja gitu loh yang bisa menjadi IP-nya, pilihan gitu loh. Itu. Nah, saya nggak maunya langsung ke pusatnya gimana, karena saya mau mencoba Nikkei gitu untuk robot saya di Nikkei, khusus di Nikkei itu gimana gitu loh. Tapi dari pihak MR ya harus dibawa atau itu. Tapi saya nggak mau gitu. Saya lebih baik cari broker lain gitu loh, karena ya bagaimanapun ya mau nggak mau ya harus membayar itu sih gitu. Nanti kalau next robot saya udah jadi cuma mau di remap ulang kan harus di broker itu kan harus tertentu ya, disesuaikan dengan spreadnya, disesuaikan dengan komisinya, itu harus di remap lagi. Dan ini Top Grow juga sudah oke, dalam arti robot saya di Nikkei itu bisa berjalan meskipun close di bawah 2 menit atau di bawah 3 menit itu bisa. Terus kalau menurut saya itu yang paling oke lah gitu. Jadi teman-teman yang pernah ikut workshop saya di Nikkei itu udah kelihatan lah. Maksudnya dari cara trading saya di Nikkei itu udah bener-bener profitable gitu loh. Bukan saya ngecap ya gitu. Kalau teman-teman tahu sebelumnya yang pernah ikut workshop saya atau kelas online saya, itu enak banget trading di Nikkei, apalagi dengan spread dari Top Grow itu sangat minimal gitu loh. Next nanti mungkin bulan Juni udah selesai remap, nanti kita bisa kerjasama dari teman-teman yang ada di sini untuk menjalankan robot itu gitu loh. Karena itu udah bagus, cuma broker ini kadang ada yang nggak sesuai gitu loh. Karena ya close-nya di bawah 2 menit kadang gitu. Jadi transaksinya pakai lot besar, terus hit and run atau ABC ya. Tapi itu tetap pakai analisa dari saya ya, analisa dari saya gitu loh. Maksudnya logik dari saya gitu. Tuh. Mas Kojira ini pernah saya share juga ya untuk Nikkei ya, di Cafe 35 itu udah oke banget. Terus Bang Ali juga udah ini ya, udah tahu ya trading Nikkei saya Bang. Terus Om Alif kemarin juga ikut, mungkin masih baru, masih mencari-cari atau menggali-gali ya kan, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti bisa ke Elite Hunter atau ke Jalan Traders atau bisa melalui saya.
di di Telegram saya atau di Telegram supportnya Jalan Traders yang ada di email tadi ya. Itu teman-teman bisa kontak, atau di WhatsApp itu teman-teman bisa kontak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup sampai di sini. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke. Terima kasih teman-teman yang udah gabung di webinar kali ini. Lumayan lama juga ya, 3 jam ya kan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sharing saya malam ini. Terima kasih juga buat Top Grow yang udah mensupport. Terima kasih juga buat Elite Hunter dan Pak Halim udah live ya. Buat besok ngadain webinar cryptocurrency, mungkin teman-teman bisa ikut. Nanti saya share di tempatnya Jalan Traders ya, di ruang diskusi Jalan Traders. Teman-teman bisa gabung di sana juga. Terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan ya kan 3 jam di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.